Halo, kembali lagi dengan konten edukasi KKN PPM UGM Windusari 2021. Kali ini kami akan membahas mengenai pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau tenaga air mikro, penjelasan berupa pengenalan terhadap tenaga air mikro. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu pembangkit listrik? Apa saja macam-macam pembangkit listrik? Dan bagaimana manfaatnya dari pembangkit listrik? Yuk mari langsung saja kita simak apa itu pembangkit listrik tenaga air mikro, berikut ini. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti saluran irigasi, sungai, dan air terjun alami yang menggunakan tenaga air dari jumlah air yang dikeluarkan. Mikrohidro adalah istilah yang terdiri dari kata mikro, yang berarti kecil, dan hidro, yang secara teknis berarti air. Mikrohidro memiliki tiga komponen utama, air sebagai sumber tenaga turbin, dan generator. Pada ketinggian tertentu, PLTMH menggunakan energi potensial jatuh air sebagai sumber penggerak dari turbin dan generator pembangkitnya. Semakin banyak air jatuh, semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi listrik. Selain faktor geografis penempatan sungai, Anda juga bisa mencapai ketinggian air terjun dengan membendung saluran air dan menaikkan ketinggian air. Air dibawa ke pembangkit listrik dengan pipa berkecepatan tinggi. Pembangkit listrik sering dibangun di tepi sungai untuk menggerakkan turbin dan turbin mikrohidro. Energi mekanik yang dihasilkan oleh putaran poros turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTH dapat memanfaatkan ketinggian air yang tidak terlalu tinggi. Misalnya, jika ketinggian air 2,5 meter, dapat menghasilkan listrik 400 watt. Jumlah energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga mikrohidro relatif kecil dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga air skala besar. Disebabkan oleh peralatan yang relatif sederhana yang diperlukan untuk memasang dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air mikro dan tapak yang kecil. Inilah salah satu manfaat mikrohidrolik yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Dilihat dari perbedaan antara pembangkit listrik tenaga air PLTA dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, terutama dalam hal pembangkitan tenaga air yang kurang dari 200 kW tergolong mikrohidro. Oleh karena itu, sistem pembangkit listrik tenaga mikrohidro cocok untuk mencapai ketersediaan jaringan listrik di daerah terpencil dan pedesaan. Berikut beberapa keunggulan PLTMH. 1. Dibandingkan dengan jenis pembangkit listrik lainnya, PLTMH ini menggunakan energi terbarukan dan sangat ekonomis. 2. Strukturnya sederhana dan dapat dikelola dari jarak jauh oleh orang-orang lokal yang berkualitas dan kurang terlatih. 3. Itu tidak menyebabkan polusi. 4. Dapat diintegrasikan dengan program lain seperti irigasi dan perikanan. 5. Masyarakat dapat didorong untuk melindungi hutan untuk mengamankan sumber daya air. 6. Teknologi PLTMH merupakan teknologi yang ramah lingkungan. Hal ini karena teknologi PLTMH menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 7. Dapat menghemat sumber daya alam. Karena menggunakan air sebagai sumber energi maka teknologi PLTMH dapat menghemat sumber daya alam seperti minyak bumi. 8. Tidak memerlukan biaya yang terlalu tinggi untuk biaya operasional dan perawatan teknologi PLTMH. 9. Solusi terbaik untuk daerah terpencil yang belum terjamah oleh PLN. Selain kemampuan untuk menghasilkan listrik murah bagi masyarakat Indonesia, PLTMH pembangkit listrik tenaga air Indonesia perlu ditingkatkan. Pembangkit listrik mikrohidro juga telah meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat pedesaan, yang menghasilkan banyak manfaat. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengenal apa itu pembangkit listrik tenaga mikrohidro? Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi penambah wawasan yang baik. Terima kasih.